Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Inovasi offering G6 akan memberikan video panduan penggunaan produk kami yang kami beri nama Lead Trip. Pada halaman pertama, user akan disuguhkan dengan tampilan awal, yaitu slogan kami, teman perjalanan membacamu. Kemudian kita menuju start reading. Di sini akan dihadapkan dengan laman untuk masuk atau login, dan apabila belum memiliki akun, maka user akan diminta untuk membuat akun. Selanjutnya kita beralih ke tab Home atau beranda. Di sini terdapat beberapa fitur. Kita akan menuju ke tab aktivitas teman terlebih dahulu di pojok. Nah, di sini berisi aktivitas teman yang dapat saling kita ketahui satu sama lain. Dapat berupa kegiatan memberi rating buku ataupun mengulas buku. Nah, pertemanan ini dapat kita tambahkan sebanyak apapun keinginan kita untuk memiliki pertemanan di aplikasi ini. Untuk mengetahui jumlah teman kita dapat menuju ke ikon di pojok kanan atas. Nah, di situ adalah daftar teman saya, dan ini pun dapat kita tambahkan kembali di pojok kanan atas yang terdapat ikon plus tersebut. Selanjutnya kita menuju ke tab Home lagi. Di samping ikon teman adalah fitur Tasks and Reward. Di sini ada berbagai macam tantangan yang harus kita penuhi untuk mendapatkan poin. Misalnya, setiap 5 buku kita akan mendapatkan 10 poin, atau tantangan di bawahnya setiap 10 buku fantasi akan mendapat 100 poin. Dan poin itu akan terakumulasi sehingga dapat muncul di bagian atas yang bertuliskan poin. Begitu, dan ini tujuannya untuk memantik rasa semangat dari user agar berlomba, misalnya dari teman yang lain, untuk saling berkompetisi siapa yang memiliki poin paling banyak. Nah, pada bagian ini difungsikan untuk membangkitkan semangat yang tadinya mungkin kurang minat membaca. Selanjutnya kita beralih kembali ke tab Home. Nah, di samping kanan tab Home ini adalah fitur untuk mulai membaca. Nah, di sini kita menyeting terlebih dahulu buku mana yang akan kita baca. Kemudian klik mulai baca untuk menghitung waktu yang kita pakai untuk membaca. Catatan waktunya ini nantinya dapat berguna untuk memantau progres harian kita. Misalnya dari yang pemula belum mampu membaca banyak hari ini 15 menit, kemudian catatan hari berikutnya mulai 20 menit dan seterusnya. Di fitur ini juga ada anti distraksi yang akan memblokir notifikasi yang memungkinkan kita terdistraksi dan membuka aplikasi lainnya. Nah, untuk halaman mulai ini diisi secara manual, lalu halaman selesai, sehingga kita tahu berapa progres halaman. Nah, setelah proses pembacaan selesai, maka kita akan mendapati fitur yang sebenarnya kami adaptasi dari Strava, sehingga pembaca atau pengguna aplikasi ini dapat membagikan progres bacaannya. Nah, ini kemudian tertaut ke berbagai aplikasi lain sehingga bisa saling mengetahui progres temannya, kemudian terpantik untuk meningkatkan lama baca dan meningkatkan progres halaman yang didapat. Nah, selanjutnya kita menuju kembali ke tab Home. Selanjutnya di tab beranda, ini terdapat 4 fitur utama, yaitu cari rekomendasi bacaan, rak buku saya, pinjam buku teman, dan kunjungi perpustakaan. Kita akan menelusuri satu persatu. Yang pertama dari cari rekomendasi bacaan. Nah, di sini terdapat berbagai macam genre yang memungkinkan pengguna
untuk mencari tahu genre mana yang paling sesuai untuknya, untuk memilih buku mana yang cocok. Nah, sekarang contohnya adalah fiksi sejarah. Di sini terdapat beragam pilihan dari genre fiksi sejarah. Sebagai contoh adalah buku yang berjudul Katri. Nah, di sini disediakan blurb yang memungkinkan kita untuk memilih apakah buku ini cocok dengan saya, apakah sesuai dengan saya sebelum menambahkannya ke rak buku. Begitu. Nah, setelah buku ditambahkan ke rak buku, akan kita buka kembali di ikon rak buku saya. Nah, karena tadi contohnya menambahkan Katri ke rak buku, maka barulah kita bisa memberikan rating atau menulis ulasan. Nah, ulasan ini yang kemudian nanti akan muncul di beranda aktivitas teman milik pertemanan kita. Lalu fitur yang selanjutnya adalah pinjam buku teman. Fitur ini bertujuan bagi kita yang ingin membaca akan tetapi terbatas oleh mahalnya harga buku, kita mungkin dapat bertukar dengan teman. Nah, di bagian ini kita akan memunculkan berapa buku kita yang boleh kita pinjamkan kepada teman. Lalu yang terakhir adalah kunjungi perpustakaan. Nah, di sini pengguna harus menyeting terlebih dahulu titik lokasi tempat dia berada untuk menjangkau perpustakaan mana yang paling dekat di wilayahnya. Nah, misalkan kita klik Perpustakaan Umum Kota Malang, maka kita akan terhubung dan mengakses langsung titik di Google Maps-nya. Nah, itu saja panduan penggunaan produk kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau penyampaian yang kurang baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.